senjata di selendang mereka. Keris naga emas. Keris naga emas. Musnahkan wanita ini. Hei, kenapa ikut campur? Di episode ini kita langsung menuju Malwapati, di mana Prabu Angling Dharma menjadi sangat bahagia karena akhirnya di saat itu ia pun mendapat kesempatan pertama kalinya bertemu dengan Dewi Sukesi di kerajaannya. Di sana juga nampak Patih Batik Madrim dan Raden Danurwenda serta Pini Sepuh Rigmaseta yang mendampingi sang Prabu. Setelah itu, Prabu Angling Dharma pun pergi ke Sanggar Pamelengan untuk menghubungi permaisurinya, Dewi Sekarwangi, yang kini sedang berada di Istana Langit Megapura. Dewi Sekarwangi pun mengungkapkan bahwa ia ikut bahagia karena sang Prabu sedang berbahagia bisa berkumpul dengan Dewi Sukesi dan Raden Danurwenda. Namun, satu yang sangat diwanti-wantinya kepada sang Prabu yaitu tentang Angling Kusuma. Dewi Sekarwangi pun meminta sang Prabu untuk tidak lengah mengawasi putranya Angling Kusuma yang kini sedang ikut mencari jagat satria yang hilang. Hal tersebut dikarenakan kini jagat satria sedang bersama pendekar licik Sudamani, sehingga mau tidak mau Angling Kusuma pun harus berhadapan langsung dengan Sudamani. Angling Dharma yang mendengar kabar tersebut pun menjadi khawatir karena ia tahu betul siapa sebenarnya Sudamani itu. Mengejar Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Sudamani? Iya, Kanda. Sudamani yang membawa kabur jagat satria. Ini berarti Sudamani muncul kembali. Bukankah dia sudah tewas? Tapi kenyataannya, Kanda. Tidak. Golongan hitam pasti akan diperkuat oleh sosok jahat Sudamani. Dan Angling Kusuma akan terlibat dengan pendekar licik itu. Tidak. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Tolong, Kanda. Awasi putra kita, Angling Kusuma. Baik, Dinda. Kanda akan mengawasi. Di sisi lain, di sebuah hutan di kaki Gunung Kelut, tampak Sudawirat dan Lokahita sedang berduka atas meninggalnya Uyut Sawika dikarenakan ulah Sudamani yang membokongnya dengan ilmu suara halilintar yang dimilikinya. Mereka berdua pun membakar jasad Uyut Sawika dan kemudian dengan hikmat mereka pun mendoakan tentang kepergian Uyut yang mereka sayangi tersebut. Semoga doa kami menghantarmu sampai ke Nirwana, tempat yang layak untuk segala kebaikan. Pergilah dengan damai, Uyut. Pergilah dengan damai, Uyut. Semoga doa kami menghantarmu ke Nirwana. Di sisi lain, di balik semak-semak sekitar tempat tersebut, tampak dua pasang mata sedang mengintai Sudawirat dan Lokahita. Mereka tampaknya hanya mengenal Sudawirat saja, dan memang mereka pernah mengenal suami Lokahita tersebut, dan tujuan mereka kali ini adalah untuk kembali menculik Sudawirat yang kemudian akan dijadikan budak mereka. Ya, mereka sebenarnya dulu pernah menculik Sudawirat, namun telah digagalkan oleh Uyut Sawika. Kini Uyut Sawika telah tiada, sehingga mereka berani untuk melanjutkan misi masa lalunya. Sebenarnya, mereka adalah manusia siluman ikan yang membutuhkan seorang lelaki hebat supaya bisa mendapatkan keturunan darinya. Setelah mereka memanggil para anak buahnya, mereka pun segera mengepung Sudawirat dan Lokahita. Mereka berdua pun tidak tinggal diam.
Dengan ganas, Sudawirat dan istrinya pun segera meladeni serangan-serangan dari wanita-wanita siluman tersebut. Wirat, hati-hati. Ada senjata di selendang mereka. Sisir hitam. Tuh, kalian kelompok manusia-manusia air. Sudawirat pun akhirnya mengetahui kalau wanita pemimpin gerombolan tersebut adalah Ratu Nilamsari, seorang ratu siluman ikan yang dulu pernah menawannya di dalam sebuah gua di bawah air. Tiba-tiba, selendang Ratu Nilamsari pun segera membelenggu Sudawirat. Sang ratu pun kemudian mengatakan bahwa kini Uyut Sawika telah tiada dan tidak ada salahnya jika ia kini akan kembali membawa Sudawirat ke markasnya karena putri-putrinya membutuhkan Sudawirat untuk bercocok tanam dan membuat keturunan bagi mereka. Lokahita pun menjadi sangat panas mendengar ocehan dari Ratu Nilamsari yang tak masuk akal tersebut. Namun, dirinya masih bisa menahan diri karena ancaman ratu siluman ikan tersebut yang kini telah membelenggu Sudawirat dengan selendang beracunnya. Sudawirat pun juga mengatakan bahwa dirinya tidak akan mau memenuhi permintaan Ratu Nilamsari walaupun kini Uyut sudah tidak ada. Hal tersebut jelas membuat Ratu Nilamsari marah besar karena merasa diremehkan. Ia pun segera menyuruh pengawalnya untuk membunuh Lokahita. Namun, hal tak terduga pun terjadi. Musnahkan wanita ini. Hei, kenapa ikut campur? Kamu tidak punya tata krama. Di saat orang sedang berduka, kau memaksakan kehendak. Hancurkan mereka. Akhirnya, pertarungan pun berlanjut di antara mereka dan kini Sudawirat telah dibantu oleh pria mitra yang memiliki kepandaian tinggi. Di tengah pertarungan tersebut, tiba-tiba bumi pun bergetar dan tanah pun terbelah menjadi dua, yang kemudian Pangeran Anglingkusuma pun hadir di tempat itu. Memang kini Anglingkusuma selalu bersama pria mitra dalam rangka mencari dan merebut kembali jagat satria dari tangan hitam. Putra mahkota Malwapati tersebut pun segera menghadapi Ratu Nilamsari dengan ilmu kanuragan tingkat tingginya. Ia pun mampu mengalahkan Ratu Nilamsari dalam waktu yang lumayan singkat. Bahkan, Anglingkusuma pun kemudian langsung mengeluarkan pusaka keris naga emas dan segera menghabisi Ratu Siluman Ikan itu. Keris naga emas. Keris naga emas. Terima kasih. Ayo, kita lanjutkan upacara doa untuk Uyut. Iya. Kini kita menuju ke sebuah padepokan milik Begawan Sidik Mulya, Guru Patih Batik Madrim, yang kini tengah menggembleng putra sang patih yang bernama Ramaja Gandhi. Di saat itu, Ramaja Gandhi pun tampak sedang berlatih ilmu olah kanuragan bersama dengan murid-murid padepokan yang lainnya. Jika dilihat dari gerakan dan ilmu meringankan tubuhnya, Ramaja Gandhi tampaknya telah menguasai jurus-jurus tingkat tinggi milik sang begawan yang juga menjadi guru Patih Batik Madrim itu.
Tiba-tiba, Ramaja Gandhi telah tampil di dalam spion sihir R.E. King Bahadur yang kini sedang berada di pusar angin. Singa Maruta pun tampaknya sangat senang karena sepertinya ia sangat tertarik dengan Ramaja Gandhi itu. Bahadur pun dengan bangganya mengatakan bahwa cermin sihirnya telah menampilkan bioskop mini tentang Ramaja Gandhi, sehingga kini Singa Maruta telah mempunyai gambaran apa dan bagaimana Ramaja Gandhi tersebut. Tujuannya jelas, mereka ingin menculik Ramaja Gandhi dari Begawan Sidik Mulia untuk digunakan sebagai alat untuk melawan Prabu Angling Dharma. Cukup. Setelah latihannya dihentikan oleh Begawan Sidik Mulia, Ramaja Gandhi dan teman-temannya pun segera memberikan salam penghormatan untuk sang begawan. Kemudian mereka pun diberi sebuah wejangan penting untuk bekal mereka nanti ketika terjun di dunia persilatan. Sementara itu, di Maluapati, tampak Prabu Angling Dharma pun tengah berbicara dengan Danurwenda bahwa ia akan memperbolehkan putranya tersebut untuk berkelana mencari pengalaman di dunia persilatan. Namun, ia pun juga berencana untuk menduetkan putranya tersebut dengan Ramaja Gandhi, putra Batik Madrim, yang juga akan mengembara. Romo akan bicara dulu dengan Kanda Batik Madrim. Kenapa, Romo? Karena putra uakmu, Ramaja Gandhi, juga ingin mengembara. Siapa tahu kalian bisa pergi bersama-sama. Setelah itu, ujian terakhir untuk Ramaja Gandhi pun tiba. Begawan Sidik Mulia pun memanggil manusia-manusia sakti dari 4 penjuru untuk menguji ketangkasan ilmu putra Pati Batik Madrim itu. Mereka adalah manusia angin dari barat, manusia api dari timur, manusia air bah dari utara, dan juga manusia halilintar dari selatan. Keempat manusia sakti tersebut pun kemudian menyerang Ramaja Gandhi secara bergantian, dan ketika dirinya melawan manusia api, tangannya pun tampak terbakar. Ia pun kemudian mencari akal untuk bisa memulihkan tangan kanannya yang terbakar api itu. Ia pun baru bisa memadamkan api itu ketika berhadapan dengan manusia air. Setelah mengalahkan mereka satu persatu, kini Ramaja Gandhi pun harus menghadapi mereka berempat secara bersamaan. Serangan gabungan keempat manusia sakti tersebut pun tampak sangat luar biasa, bahkan bisa menghancurkan benda-benda yang ada di sekitar mereka. Dengan kecerdasannya, Ramaja Gandhi pun kemudian berpikir bahwa ia harus mengadu kekuatan lawan-lawannya seperti yang dilakukan sebelumnya, bahwa api akan kalah dengan air, dan air akan kalah dengan angin, dan juga seterusnya. Akhirnya, Ramaja Gandhi pun berhasil mengalahkan lawan-lawannya secara kesatria, seperti yang diharapkan oleh gurunya. Di sisi lain di atas awan, tampak Bahadur dan Singa Maruta yang sedari tadi selalu mengintai pergerakan Ramaja Gandhi yang luar biasa itu. Bahadur pun kemudian dengan sihirnya berusaha menarik Ramaja Gandhi untuk bisa ikut bersama mereka.
Ramaja Gandhi sendiri pun di saat itu telah menerima sebuah pedang pusaka dari gurunya yang pastinya akan sangat berguna untuk membela diri ketika mengembara setelah itu. Nanda boleh melaksanakan keinginan Nanda, Jajadeso Milangkori. Ramaja Gandhi! Ramaja Gandhi! Di pusar angin, Singa Maruta pun mencekoki Ramaja Gandhi dengan cerita-cerita bohong yang diharapkan akan dapat menghasut Ramaja Gandhi untuk merebut tahta Maluapati dari Prabu Angling Darma. Karena tahta tersebut sebenarnya adalah milik romonya, Batik Madrim. Ramaja Gandhi yang baru saja akan turun gunung dan belum memiliki pengalaman di dunia persilatan pun langsung mempercayai omongan Singa Maruta eyangnya. Ia pun dengan semangat berapi-api bertekad untuk merebut singgasana Maluapati dari tangan Prabu Angling Darma. Ke Maluapati, bunuh Angling Darma, rebut mahkota dan singgasana milik romomu yang kelak menjadi milikmu. Baiklah, itu yang akan saya lakukan, Yang. Ya, kalau begitu berangkatlah. Kalau begitu, saya mohon pamit, Yang. Ya, silakan.